Bagaimana sih kita menjaga populasi dunia yang terus bertambah sambil menjaga kesehatan ternak dan lingkungan? Dan apa sih rahasia di balik efisiensi pangan modern? Nah, jawabannya tentu saja bioteknologi. Hari ini kita kupas tuntas bagaimana ilmu ini dapat merevolusi bidang pertanian dari kompos hingga GMO, lalu bidang peternakan yaitu dari vaksin hingga terapi gen. Siap melihat inovasi yang memberi makan dunia? Yuk kita mulai! Bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti sel, bakteri, hingga jamur untuk menghasilkan produk atau jasa dengan menggunakan ilmu teknologi dan ilmu sains. Sebelum kita membahas inovasi-inovasi dari bioteknologi, yuk kita kenalan dengan 5 warna bioteknologi. Nah, yang pertama ada red bioteknologi atau bioteknologi merah, yaitu bioteknologi yang berfokus pada bidang medis atau kesehatan. Nah, yang kedua itu ada white bioteknologi atau bioteknologi putih, yaitu bioteknologi yang berfokus pada bidang industri. Nah, yang ketiga itu ada bidang bioteknologi hijau atau green bioteknologi, yaitu bioteknologi yang berfokus pada bidang pertanian. Nah, yang keempat itu ada blue bioteknologi atau bioteknologi biru, yaitu bioteknologi yang berfokus pada bidang perairan seperti laut dan sungai. Nah, kelima itu ada bioteknologi coklat atau brown bioteknologi, yaitu bioteknologi yang berfokus pada bidang lingkungan seperti tanah yang kering. Namun, pada video kali ini, kita akan fokus pada dua warna utama, yaitu green bioteknologi dan red bioteknologi. Nah, green bioteknologi atau bioteknologi hijau adalah bioteknologi yang membahas tentang hasil pertanian dan kelimpahan pangan. Nah, yang kedua yaitu adalah bidang peternakan. Ini akan menyinggung ke red bioteknologi yang akan membahas tentang kesehatan dan terapi. Yuk, kita mulai di bidang pertanian. Bioteknologi hijau yang pertama itu adalah kompos. Nah, di mana kompos merupakan produk bioteknologi tradisional, yaitu kita memanfaatkan dekomposer seperti bakteri dan jamur untuk mengurai bahan-bahan atau sampah-sampah organik menjadi pupuk yang akan kaya nutrisi. Nah, tujuannya kompos sendiri adalah untuk mengurangi sampah-sampah organik dan hasil dari kompos dapat kita gunakan untuk memberikan nutrisi tanaman serta dapat meningkatkan hasil pertanian dari tanaman yang kita tanam. Selanjutnya yaitu hibridisasi. Hibridisasi adalah perkawinan silang antara dua varietas tanaman unggul yang dilakukan secara terencana. Nah, caranya itu menggabungkan dua sifat terbaik dari kedua tanaman tersebut. Hasilnya itu berupa apa? Yaitu berupa peningkatan hasil panen yang tinggi dan tanaman yang tahan terhadap hama penyakit. Nah, yang ketiga, proses berkelanjutan dari hibridisasi adalah pemulihan tanaman, di mana selama bertahun-tahun kita dapat mencari, mengidentifikasi, dan memperbanyak tanaman dengan genetik superior, sehingga kita dapat meningkatkan hasil dan juga kualitas panen dari waktu ke waktu. Ini sangat luar biasa teman-teman, karena kita dapat menuplikat tanaman yang unggul dan tanaman-tanaman yang langka. Berikutnya, yang paling modern dan paling sering dibicarakan adalah GMO atau organisme hasil rekayasa genetik. Ini adalah proses modern di mana para ilmuwan menyisipkan satu sifat spesifik pada tanaman tertentu untuk menghasilkan sifat yang baru. Misalnya, tanaman yang tahan terhadap hama atau padi yang akan kaya vitamin A seperti golden rice. Yang terakhir di bidang pertanian itu ada kultur jaringan. Nah, di mana dengan sepotong jaringan kecil, kita dapat mengkloni dan menduplikat tanaman yang identik dan bebas terhadap penyakit dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pindah ke peternakan. Nah, fokus kita di sini adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan ternak. Yang pertama itu ada vaksin. Nah, sama seperti pada manusia, vaksin juga mencegah ternak dari penyakit mematikan seperti flu burung atau PMK. Sehingga kalau ternak yang sehat, kita tidak perlu khawatir pada pemasukan daging dan susu yang tetap aman. Yang kedua, ada probiotik. Nah, ini merupakan suplemen dari mikroorganisme baik yang diberikan kepada ternak. Mereka membantu dalam menyeimbangkan flora usus, meningkatkan penyerapan nutrisi. Nah, selanjutnya, salah satu inovasi paling canggih adalah
antibodi monoklonal. Ini adalah antibodi buatan yang dirancang untuk secara spesifik, seperti ibarat kunci, ia hanya akan menargetkan satu jenis organisme, misalnya sel kanker atau patogen tertentu pada hewan. Nah, yang keempat, ada terapi gen. Ini merupakan teknik untuk mengoreksi atau mengganti gen-gen yang rusak pada ternak. Jadi teman-teman, dari kompos tradisional hingga rekreasi gen yang modern, bioteknologi adalah kunci kita untuk menghadapi tantangan pangan global yang terus meningkat. Ilmu ini membuat pertanian kita lebih efisien dan peternakan kita menjadi lebih sehat. Nah, bioteknologi bukan sekedar ilmu di laboratorium, tetapi masa depan yang kita makan. Jadi, tetaplah ingin tahu dan mari bersama-sama mendukung inovasi-inovasi dari bioteknologi.